Katarina lahir pada tahun 1347 sebagai anak bungsu dari 25 bersaudara. Sejak kecil ia ingin mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Ketika berumur 6 tahun, Katarina menerima penglihatan dari Allah dalam tahta kemuliaannya. Allah lalu mengulurkan tangannya untuk memberkati dia. Sejak saat itu, Katarina tahu bahwa dirinya adalah milik Tuhan. Orang tua Katarina berusaha membuatnya berubah pikiran. Ia diberi tugas rumah tangga yang berat setiap hari dan dijadikan pelayan di rumahnya sendiri. Tetapi Katarina melakukan semua tugasnya dengan gembira, sebab ia mempersembahkan semuanya itu kepada Tuhan. Akhirnya ayah Katarina mengizinkannya untuk hidup sesuai dengan panggilan hatinya, yaitu hidup dalam keheningan, mati raga, dan doa. Katarina bergabung dengan Ordo Ketiga Dominikan. Ia hidup dalam penyangkalan diri meskipun mengalami banyak tantangan dan penderitaan. Di usia ke-19, Katarina memulai pelayanan kepada sesama. Bergabung dengan para biarawati Dominikan, ia membantu pelayanan kepada orang sakit. Ia membantu banyak orang untuk datang kepada Kristus di saat-saat ajal mereka. Pada saat itu terjadilah wabah di Italia. Katarina selalu berada di antara para korban. Kata-kata penghiburannya mendatangkan banyak pertobatan. Ia mempersiapkan para korban untuk meninggal dengan tenang, lalu menguburkan mereka. Walaupun masih muda, ia dikenal sangat bijaksana. Ia selalu diikuti oleh banyak orang, walau sebenarnya ia lebih muda dari pengikutnya. Ia selalu dipanggil ibu karena ia dihormati dan dikasihi. Pengaruhnya makin luas sebab semakin banyak orang yang tersentuh dengan hidup dan imannya. Para raja dan petinggi politik meminta nasihatnya, bahkan untuk membuat risalah dan putusan perdamaian dalam situasi-situasi yang nampaknya mustahil. Katarina baru berusia 26 tahun ketika ia menulis kepada Paus Gregorius agar Paus bersedia mengembalikan kepausan ke Roma dari Avignon, Perancis. Saat itu telah 75 tahun tahta kepausan berada di Avignon. Katarina memohon kepada Paus agar beliau mau kembali ke Roma untuk mengakhiri penderitaan gereja. Dari tahun ke tahun, Katarina harus menerima penganiayaan. Tetapi ini tidak melemahkan keyakinannya untuk hidup bagi Tuhan. Meskipun aktif dalam bidang politik, ia tetap bertumbuh secara rohani. Ia dikenal sebagai seorang mistik karena menerima banyak penglihatan. Ia menerima luka stigmata yang hanya terlihat olehnya ketika ia hidup, tetapi menjadi jelas terlihat oleh orang lain setelah kematiannya. Dalam doanya, ia sering mengalami persatuan yang erat dengan Tuhan dan terlihat terangkat dari tanah. Katarina wafat di usia 33 tahun. Hidupnya bersinar, tak hanya untuk zamannya, tetapi sepanjang zaman. Kata-kata terakhir sebelum wafatnya adalah, "Tuhan, Engkau memanggilku kepadamu. Aku datang, tidak karena jasaku sendiri, tetapi karena belas kasih-Mu yang kumohon dalam darah yang sangat berharga dari putramu yang terkasih. Tuhan, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Katarina diingat sebagai seorang yang telah mengusahakan kembalinya kepausan ke Roma setelah sekian lama absen karena dialihkan ke Avignon. Ia dikanonikasikan oleh Paus Pius kedua tahun 1461. Di tahun 1970, Katarina diberi gelar doktor gereja. Ia sering digambarkan dengan bunga lili. Pesta peringatannya diadakan setiap tanggal 29 April.
Bagaimana adik-adik? Menarik bukan kisah hidup dari Santa Katarina dari Siena? Dengan ketaatan dan kesabarannya, ia mengikuti segala rencana Tuhan di dalam hidupnya. Dalam usia yang masih belia, ia melakukan hal-hal yang luar biasa bagi gereja. Semoga kisah ini dapat menjadi teladan bagi adik-adik semua ya.